Amin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan juga tentunya nikmat-nikmatnya yang sempurna, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, ataupun nikmat waktu luang dan kesehatan, sehingga sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan berbagai macam rutinitas kita, baik rutinitas itu yang sifatnya ibadah ataupun hanya sekedar aktivitas biasa. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah akhirnya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang terdapat di dalamnya berbagai macam fadilah, berbagai macam keutamaan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka tentunya kita sebagai seorang muslim patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada tahun ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang sangat banyak sekali keistimewaan ataupun keutamaan yang ada di dalamnya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian kaum muslimin rahimakumullah? Karena tidak seluruh kaum muslimin diberikan nikmat yang sangat agung ini. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kita, kerabat kita, atau bahkan teman kita yang tahun kemarin ya masih ikut sahur dengan kita, masih buka puasa dengan kita, ya masih ikut kajian dengan kita. Namun tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggilnya, ya, sehingga pada tahun ini mereka tidak bisa merasakan betapa nikmatnya ya beribadah pada bulan suci Ramadan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang yang beriman harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita realisasikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat agung ini, adalah dengan memaksimalkan ya tiap waktu, detik demi detik yang kita lalui pada bulan Ramadan ini, yaitu dengan melaksanakan atau mengamalkan berbagai macam amal soleh, mengamalkan ya berbagai macam ibadah yang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kaum muslimin rahimakumullah, mungkin sangat tepat ya menjelang waktu berbuka puasa ini ya kita mengisi waktu-waktu tersebut untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk thalabul ilmi, ya, untuk mendengarkan kajian. Semoga ya dengan aktivitas kita mengisi waktu kita dengan thalabul ilmi, dengan belajar agama, dengan mendengarkan kajian, ini termasuk di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara sebagian kaum muslimin ya ketika menjelang waktu berbuka puasa mereka justru malah melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak ada faidahnya, ya, melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sama sekali tidak bermanfaat. Ya, ada di antara mereka mengisi waktu berbuka puasanya dengan misalkan ngabuburit, jalan-jalan,
ya, bukan melaksanakan amal soleh ataupun berbagai macam ibadah yang lainnya. Ada juga di antara kaum muslimin menjelang waktu berbuka puasa, misalkan ia menonton TV, menonton acara hiburan yang isinya justru adalah hanya sekedar lawakan, ya, membuat ketawa, ya, membikin hati menjadi keras. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tentunya perbuatan-perbuatan semacam tersebut bukanlah perbuatan-perbuatan yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan yang bisa membawa kita, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Embun Islam TV rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah tema yang berjudul noda-noda di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, di awal tadi kami sudah menyampaikan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat banyak sekali keistimewaan dan keutamaan yang ada pada bulan tersebut. Tentunya kalau kita berbicara satu demi satu apa keutamaan bulan Ramadan, waktu kita tidak akan cukup, ya. Maka di sini kami hanya akan membawakan satu hadis saja yang semoga ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua agar di bulan Ramadan ini kita bisa benar-benar memaksimalkan, ya, waktu demi waktu, detik demi detik yang kita lalui untuk mengisinya dengan berbagai macam amal soleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari salah seorang sahabat, ya, yang bernama Thalhah bin Ubaidillah, beliau mengisahkan bahwasanya ada dua orang datang ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW dan menyatakan diri ia ingin masuk ke dalam agama Islam. Ya, dua orang ini sebelumnya bukan Islam. Ya, kemudian bertemu dengan Rasulullah, dia ingin masuk ke dalam agama Islam. Ia ingin, ya, menghabiskan sisa umurnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman. Maka setelah seorang tersebut bersyahadat, setelah kedua orang tersebut masuk Islam, maka kedua orang tersebut pun menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim, sholat, puasa, dan melakukan berbagai macam amal-amal yang disyariatkan dalam agama Islam. Nah, orang yang pertama ini, ya, orang yang pertama, sebagaimana dikisahkan oleh sahabat tadi, Thalhah bin Ubaidillah, dari sisi ibadah ia lebih rajin, lebih semangat dalam melaksanakan berbagai macam amal soleh. Ketika ada panggilan jihad, dia pun sangat semangat. Adapun orang yang kedua, sahabatnya tadi yang sama-sama masuk Islam, dia tetap beramal, namun amalnya tidak sebaik dengan orang yang pertama, ya. Sehingga suatu saat datanglah panggilan untuk berjihad fisabilillah. Maka orang yang pertama ini, orang yang ibadahnya sangat rajin tadi, tidak melewatkan kesempatan tersebut, ya, tidak melewatkan kesempatan tersebut. Ia berangkat berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya ia mati syahid. Adapun orang yang kedua yang masuk Islam juga, sahabat yang tadi meninggal mati syahid, ia masih hidup 1 tahun lamanya setelah sahabat tadi meninggal, baru kemudian orang yang kedua tadi meninggal. Maka pada suatu saat kaum muslimin rahimakumullah, ya, Thalhah bin Ubaidillah sebagai seorang sahabat tentunya merasakan sedih. Nah, saking sedihnya, ya, sampai terbawa mimpi, ia bermimpi bertemu dengan dua orang sahabatnya tadi, sahabat tadi yang sebelumnya non muslim kemudian masuk Islam, ya, ia bertemu dan seolah-olah sedang berada di pintu surga, ya, seolah-olah sedang berada di pintu surga dengan kedua orang tersebut, ya, dengan kedua orang tersebut. Maka ketika Thalhah bin Ubaidillah, ya, berada di depan pintu surga, ketika itu datanglah malaikat, dibukalah pintu surga, keluarlah malaikat dan mempersilahkan orang yang meninggal belakangan, yaitu orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, orang yang ibadahnya tidak serajin dan sehebat orang yang pertama, justru masuk surga lebih dulu, ya. Kemudian setelah orang yang kedua tadi masuk surga, ditutup pintu surga,
kemudian setelahnya dibuka lagi, baru masuklah orang yang mati syahid tadi. Ya, orang yang mati syahid, orang yang ibadahnya lebih rajin, justru masuk surganya belakangan. Kemudian kaum muslimin, pemirsa Ambon Islam TV rahimakumullah, ya, malaikat tadi bertemu ya dengan Thalhah bin Ubaidillah, kemudian berkata, ya, engkau belum waktunya masuk surga. Sehingga ketika itu kaum muslimin rahimakumullah, Thalhah bin Ubaidillah pun terkejut, bangun dari mimpinya dan menceritakan kepada para sahabatnya bahwasanya dua orang sahabat tadi masuk surga. Namun anehnya, kata Thalhah bin Ubaidillah, yang buat mereka terkejut, orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, ya, masuk surga lebih dulu dibandingkan orang yang pertama. Ya, orang yang ibadahnya lebih rajin, bahkan matinya pun mati syahid. Maka para sahabat pun terheran. Ya, para sahabat terheran kok bisa ya orang yang ibadahnya lebih banyak dan mati syahid tapi masuk surganya belakangan. Maka hal tersebut pun disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya. Ketika Rasulullah ditanya tentang perkara tadi, Rasulullah balik bertanya, min aidzalika ta'jabun? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang mana yang membuat kalian heran? Ya, kenapa kok kalian seolah heran? Apakah ada yang aneh? Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka faqalu, maka para sahabat yang terheran-heran tadi ya berkata, ya Rasulullah, kana hada asadda rajulaini ijtihadan summa istushhida summa dakhala hadha akhirul jannata qablahu. Ya Rasulullah, ya, orang yang pertama ini ya Rasulullah ibadahnya lebih rajin, ya, ibadahnya lebih semangat, kemudian dia pergi berperang dan mati syahid. Tapi kok malah orang yang kedua ini yang ibadahnya biasa-biasa saja masuk lebih dulu, ya, masuk surga lebih dulu dibandingkan orang yang pertama tadi. Ya, kami heran ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, ya, alaisa qad makata hada ba'dahu sanah. Wahai sahabatku, bukankah orang yang meninggal belakangan ini, walaupun amalnya biasa-biasa saja, dia telah hidup 1 tahun lamanya setelah orang yang pertama tadi meninggal? Bala, betul ya Rasulullah. Ya, wa adraka ramadhana wa shoma. Kemudian ketika hidup selama 1 tahun, ia menjumpai bulan Ramadan, kemudian berpuasa. Wa shala kada wa kaza min sajadatin fi sanah. Dan ia selama 1 tahun lamanya dia melaksanakan ibadah salat, sujud, ya, selama 1 tahun pula. Qalu bala, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardi. Sungguh, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbandingan kebaikan antara kedua orang tadi seperti perbandingan antara langit dan bumi. Subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah, ya, bagaimana luar biasanya ya keutamaan, ya, keberkahan bulan Ramadan, sehingga orang yang amalnya biasa-biasa saja, orang yang amalnya tidak sebanyak orang yang pertama tadi, dan matinya pun bukan mati syahid, mampu mengalahkan ya orang yang mati syahid dan ibadahnya lebih banyak. Maka ini kaum muslimin semua tentunya adalah sebuah karunia yang sangat besar, ya, keutamaan yang sangat besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang beriman ketika ia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, ya, jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang sia-sia, amalan yang tidak ada manfaatnya. Ya, karena kaum muslimin rahimakumullah, ya, keutamaan bulan Ramadan tidak serta-merta bisa kita raih hanya karena kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tentunya harus ada upaya, harus ada semangat, harus ada amal soleh yang kita lakukan agar kita bisa melakukan, agar kita bisa meraih kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan tersebut. Maka kita harus benar-benar berusaha bisa meraih keutamaan tersebut. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, agar kita mampu meraih kemuliaan bulan Ramadan, mampu mendatangkan berbagai macam keutamaan bulan Ramadan, yang kedua yang harus kita lakukan setelah pertama tadi melaksanakan berbagai macam ibadah adalah dengan menjauhi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa menodai kesucian bulan Ramadan, ya, yang bisa menodai kesucian bulan Ramadan.
Karena apa kaum muslimin rahimakumullah? Ya, perbuatan-perbuatan tersebut yang bisa menodai kesucian bulan Ramadan bisa menghalangi kita untuk mendapatkan berbagai macam keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah ya, kami akan sebutkan satu persatu ya, perbuatan-perbuatan apa saja ya yang bisa menodai kemuliaan ataupun kesucian bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun yang pertama kaum muslimin rahimakumullah ya, noda yang pertama, dan ini adalah salah satu perbuatan yang sangat besar, yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim kalau seandainya ini dilakukan di bulan Ramadan, dan ini termasuk ke dalam dosa besar, yaitu berbuka di siang hari bulan Ramadan. Ya, tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Di saat seluruh kaum muslimin berpuasa, namun ia tidak mau berpuasa. Ya, apakah ada? Tentu saja ada kaum muslimin rahimakumullah. Ya, kalau kita misalkan ingin melihat pemandangan tersebut, lihatlah pemandangan-pemandangan ya yang ada di terminal, yang ada di pasar-pasar. Ya, ada sebagian orang yang tidak berpuasa. Ya, kami pernah melihatnya sendiri. Ya, ketika sedang ke pasar, sedang berbelanja, di sana banyak yang sedang sarapan. Kemudian ketika pergi ke terminal, banyak para sopir, para kenek yang sedang sarapan. Masya Allah. Ya, mereka tidak menghormati kesucian bulan Ramadan. Dan kaum muslimin rahimakumullah ya, meninggalkan ibadah puasa padahal ia mampu, termasuk ke dalam dosa yang sangat besar. Kenapa kaum muslimin rahimakumullah? Karena puasa termasuk ke dalam rukun Islam. Ya. Salah satu di antara rukun-rukun Islam yang kalau seandainya ditinggalkan, ia akan mendapatkan dosa besar. Ya, rukun, ya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itu adalah ma tatakawwanu min hal ibadat. Rukun yang dimaksud dengan rukun adalah ya sesuatu yang menyusun sebuah ibadah. Ya, sesuatu yang menyusun sebuah ibadah. Misalkan ya kaum muslimin rahimakumullah, salat. Apa saja rukunnya? Membaca Al-Fatihah, ya, takbiratul ihram, ya membaca Al-Fatihah, ruku, sujud dan yang lainnya. Maka kalau ada salah satu rukun saja yang ditinggalkan, salatnya tidak akan sah. Ya, misalkan seseorang salat tidak takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Ya, seseorang salat tapi tidak membaca Al-Fatihah, maka dia telah meninggalkan satu rukun dan ini ibadah salatnya tidak sah. Maka seperti itu pula lah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam agama Islam. Islam memiliki rukun yang 5. Salah satunya adalah puasa. Ketika salah satu rukunnya ditinggalkan, maka agama seseorang tersebut tidaklah sempurna. Ya, ia telah meninggalkan salah satu di antara ya fondasi bangunan agama Islam, yaitu apa? Yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, karena puasa di bulan Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Ya, berpuasa pada bulan Ramadan ini hukumnya adalah wajib, dan tidak boleh bagi siapa saja yang tidak memiliki udzur syar'i ya untuk meninggalkan ya berpuasa pada bulan Ramadan. Misalkan seseorang sakit, ya seseorang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa. Ya, apabila dia khawatirkan akan memudaratkan dirinya atau memperlambat kesembuhannya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Ataupun seorang musafir yang kalau dia merasakan susah, merasakan keberatan ya untuk berpuasa pada bulan Ramadan sementara dia sedang melaksanakan safar, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Ataupun wanita hamil, wanita menyusui, boleh bagi kedua orang ini tidak berpuasa kalau memang dirasakan berat. Boleh juga bagi orang yang sudah tua yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa untuk berbuka dan menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, inilah orang-orang yang memang dibolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Namun orang-orang selain orang-orang yang sudah kami sebutkan ini, hukumnya adalah wajib bagi yang sudah baligh dan berakal. Ya, dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka ini kaum muslimin rahimakumullah, noda yang pertama yang kalau seandainya ini dilakukan, bukan hanya ia tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, namun ia telah terjerumus ke dalam salah satu di antara dosa-dosa besar. Karena salah satu ya parameter dosa besar adalah dia meninggalkan salah satu di antara rukun Islam. Ya, sebagaimana rukun-rukun Islam yang lainnya ketika ditinggalkan ia
itu termasuk dosa besar, maka ketika meninggalkan puasa Ramadan itu juga dosa besar. Seseorang mampu melaksanakan ibadah haji misalkan, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka itu dosa besar. Ya, seorang yang kaya, yang ketika liburan saja ke luar negeri, ya ke Hong Kong, ke Paris, ya kemudian ke negara-negara yang lainnya, ia mampu tapi dia tidak pernah melaksanakan ibadah haji, tidak mau ya menunaikan ibadah haji, maka dia telah berdosa besar. Ya, orang yang kaya, yang hartanya telah mencapai 1 nisab, ya, tapi dia tidak mau membayar zakat, maka dia telah berdosa. Bahkan pada zaman ya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tidak mau membayar zakat ya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi ketika seseorang meninggalkan salah satu di antara rukun Islam, entah itu sholatnya, entah itu ibadah haji, entah itu zakat ataupun puasa pada bulan Ramadan, dia telah melakukan di antara perbuatan dosa besar yang sangat besar. Maka kaum muslimin rahimahullah, ya, inilah salah satu di antara hal yang bisa menodai kesucian bulan Ramadan. Kemudian di sini dikatakan wa amma man aftara muta'ammidan fi Ramadan wa huwa mustahillun lidzalik faqad kafar. Ya, adapun orang-orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan ia menganggap hal tersebut halal, ya, maka dia telah kufur, ya, telah keluar dari agama Islam. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, "Idza aftara fi Ramadhana mustahillan lidzalik wa huwa 'alimun bi tahrimihi istihlalan lahu wajaba qatluhu." Ya, maka ya apabila ada seseorang berbuka pada bulan Ramadan karena dia menganggapnya Ramadan itu tidak wajib. Ya, ia menganggap bahwasanya berbuka pada bulan Ramadan itu hukumnya halal, boleh bukan haram. Dan dia tahu bahwasanya ia berbuka pada bulan Ramadan itu haram hukumnya, tapi dia menganggap halal, maka wajib qatluhu, maka dia wajib untuk dibunuh. Kenapa? Karena dia telah keluar dalam agama Islam. Karena salah satu pembatal keislaman adalah ia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan ataupun mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, maka dia wajib untuk dibunuh. Ya, wa in kana fasiqan uqiba an fitrihi fi ramadhana bihasabi ma yarahul imam wa in kana jahilan urifa bidzalik. Ya, akan tetapi kalau dia ini ya meninggalkannya karena dia tidak tahu, jahil, maka itu bisa dimaklumi. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada orang tahu tentang keharaman berbuka pada siang hari bulan Ramadan, tapi dia menyatakan bahwasanya perbuatan tersebut adalah halal, maka ini menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Akan tetapi kalau dia tidak sampai menganggapnya itu halal, ya karena dia malas ataupun yang semisalnya, ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dalam agama Islam, tapi dia dianggap sebagai orang yang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang agamanya buruk. Maka orang-orang yang tidak mau berpuasa karena malas, dia tetap dianggap sebagai seorang muslim, tapi dia telah melakukan salah satu di antara dosa-dosa besar dan dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Kemudian kaum muslimin pemirsa Bun Islam TV rahimakumullah, bagaimana Rasulullah mengancam orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Rasulullah berkisah bahwasanya suatu saat pernah datang kepada beliau ya 2 orang laki-laki, dan 2 orang laki-laki ini adalah malaikat ya yang menyamar sebagai seorang manusia. Singkat cerita, Rasulullah diajak ya dituntun dibawa untuk menaiki sebuah gunung yang sangat tinggi, ya menaiki sebuah gunung yang sangat terjal, hingga ketika Rasulullah SAW telah mencapai puncak gunung tersebut, ya Rasulullah SAW mendengar teriakan suara yang sangat keras. Ya, ketika Rasulullah diajak oleh 2 orang tadi, malaikat tadi, naik ke sebuah gunung, sampai di puncak Rasulullah mendengar suara yang sangat keras, dan suara ini adalah suara teriakan. Maka Rasulullah SAW pun bertanya ya kepada kedua orang malaikat tadi, maka dijawab oleh malaikat tadi, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Ya, mereka ya yang digantung ya kakinya di atas, kepalanya di bawah, ya kemudian bibirnya pecah-pecah sampai mengeluarkan darah, ya kepalanya di bawah sambil menetes darahnya, itu adalah hukuman bagi mereka ya yang berbuka belum pada saatnya. Ya, kita tahu berbuka puasa itu maghrib, tapi seseorang berbuka pada siang hari bulan Ramadan,
bukan karena dia sakit, bukan karena musafir, ataupun bukan karena udzur-udzur yang lain, maka nanti di akhirat dia akan dihukum kakinya digantung, ya, kemudian ya bibirnya pecah-pecah sambil mengeluarkan darah. Maka kaum muslimin rahimahullah, inilah ancaman bagi orang yang berbuka pada siang hari bulan Ramadan. Kemudian ya hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya. Kemudian Syekh Al-Albani memberikan komentar terhadap hadis ini, hadhihi uqubatun man shoma summa aftara amdan qabla hululi waqtil iftar. Ini adalah hukuman, ya, yang tadi kakinya digantung, kepalanya di bawah, ya. Ini adalah hukuman bagi orang yang berbuka pada siang hari bulan Ramadan karena sengaja, ya, berbuka sebelum waktunya untuk berbuka, ya. Fa kaifa yakunu halu man la yasumu aslan. Lalu bagaimana keadaannya orang-orang yang memang dari awal itu memang berniat untuk tidak berpuasa. Artinya apa kaum muslimin rahimakumullah? Orang yang dihukum kakinya digantung, kemudian mulutnya mengeluarkan darah yang sangat banyak dengan bibirnya yang pecah-pecah. Ya, ini adalah hukuman orang yang dari awal sudah niat berpuasa, sudah sahur, sudah niat untuk berpuasa. Kemudian pagi harinya atau siang harinya, ya, ia tergoda misalkan lihat es dawet, ya, ataupun lihat es campur, ya, ataupun lihat bakso Pak Gepeng misalkan, Masya Allah, tergiur sehingga membatalkan puasanya, maka hukumannya nanti di akhirat adalah apa? Kakinya digantung, kemudian mulutnya, bibirnya pecah-pecah dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Ini orang yang memang sudah niat puasa. Lalu bagaimana seseorang yang memang sudah dari awal tidak berniat untuk berpuasa? Maka tentunya ini dosanya lebih besar dan hukumannya lebih besar daripada yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah ancaman yang sangat besar bagi kita. Kemudian salah seorang ulama yang bernama Al-Imam, ya, Al-Hafidz, ya, Az-Zahabi, dalam sebuah kitabnya yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar, ya, beliau menulis sebuah kitab yang sangat bagus namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di situ disebutkan, ya, dosa, ya, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Kemudian beliau mengatakan wa indal mu'minina muqarrarun, dan kaum mukminin itu telah menetapkan, ya, dan sudah ditetapkan oleh kaum mukminin, man taraka shauma ramadhana bila udrin wa bila maradin wala bila udrin bila maradin wala gharadin fa innahu syarrun minaz zani wa mudminul khamri. Ya, kata Imam Az-Zahabi bahwasanya barang siapa yang meninggalkan Ramadan, puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, bukan karena sakit, bukan karena uzur-uzur yang syar'i, ya, fa innahu syarrun minaz zani. Orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu lebih buruk daripada seorang yang berzina, lebih buruk daripada mudminul khamri, daripada seorang pemabuk yang minum minuman keras. Artinya apa kaum muslimin rahimakumullah? Ya, dosa besar tadi seperti berzina, minum khamr itu lebih ringan daripada dosa seseorang meninggalkan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan bal yusakuna fi islamihi, bahkan keislamannya diragukan, ya, keislamannya apa? Diragukan, ya. Wa yuzannuna bihi az-zindiqah wal inhilal, dan ia dianggap sebagai seorang yang zindik dan orang yang inhilal, orang yang telah berpaling, ya, orang yang telah menyimpang dari agama Islam, ya. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib, orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ia dihukum, ya, dipukul, ya, oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi seorang khalifah. Pernah didatangkan seorang Najasyi kepada beliau, ya, orang Najasyi ini ketika siang hari bulan Ramadan bukan hanya tidak berpuasa, tapi dia minum khamr. Ya, kita tahu bahwasanya minuman khamr, ya, ketika itu dihukum dipukul sebanyak 80 kali. Maka orang yang minum khamr tadi, ya, fadarabahu samanina, orang tadi dipukul sebanyak 80 kali. Summa darabahu minal ghad isrina, kemudian keesokan harinya orang yang minum khamr tadi yang sudah dipukul sebanyak 80 kali ditambah pukulannya sebanyak 20 kali,
Kemudian Ali bin Abi Thalib rahimahullahu taala radhiyallahu taala berkata, "Darabna kal isrina li jur'atika 'ala Allahi wa iftarika fi Ramadan." Ya, kami menambahkan pukulan sebanyak 20 yang aslinya hanya 80 karena kelancangan engkau, keberanian engkau ya kepada atas Allah Subhanahu wa taala atas perbuatanmu berbuka pada bulan Ramadan. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, ancaman bagi orang-orang yang tidak berpuasa, ancaman baik di dunia maupun di akhirat. Pada zaman Ali bin Abi Thalib, orang yang tidak berpuasa akan dipukul sebanyak 20 kali. Dan ketika di akhirat, tentunya ini hukumannya lebih besar. Maka kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita kembali ya menyadarkan diri kita betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk ya menunaikan rukun Islam ini, yaitu ibadah puasa. Maka oleh karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, ya bagi kita dianjurkan untuk ya melatih putra-putri kita yang masih kecil untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana kita melatih anak-anak kita, putra-putri kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, karena ibadah sholat ya dan juga ibadah puasa di bulan Ramadan ini juga termasuk di dalam rukun Islam. Maka jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkannya. Dan hendaknya kita juga memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang mereka masih tidak mau berpuasa. Ya, mereka tidak mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan karena menganggapnya itu adalah sebagai sebuah hal yang menyulitkan, sebagai sebuah hal yang merepotkan bagi mereka, padahal tidak, kaum muslimin rahimakumullah. Sejatinya yang namanya ibadah itu adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seluruh manusia tidak mau beribadah kepada Allah, seluruh kaum muslimin tidak mau berpuasa pada bulan Ramadan, Allah tidak rugi. Ya, kita berpuasa sekali lagi ini adalah kebutuhan kita. Karena puasa itu adalah ibadah dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya inilah noda yang pertama yang harus kita jauhi, yang jangan sampai ada di antara kita ya melakukan perbuatan ini sehingga menodai kehormatan, kemuliaan dan juga kesucian bulan Ramadan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pemirsa Ambon Islam TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita tentang noda-noda di bulan suci Ramadan pada pertemuan yang selanjutnya. Insyaallah kajian ini adalah kajian yang berlangsung berseri ya. Namun untuk sampai saat ini aja kita sampaikan poin yang pertama. Adapun poin-poin selanjutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.